شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan. Masya Allah, serial Ramadan ini menemani pemirsa sekalian selama bulan Ramadan. Jadi jangan lupa untuk saksikan di YouTube Surabaya Mengaji selama bulan Ramadan. Dan di episode kali ini kita bersama guru kita, Ustadz Ananda Ridho. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya. Alhamdulillah, binikmati tatimus sholihat. Masya Allah. Baik, pemirsa sekalian, seperti judul, jadi kita membahas seputar iktikaf. Nah, di penghujung Ramadan ini ada satu amalan yang biasanya ditinggalkan orang, Ustaz. Padahal dengan amalan ini kita bisa meraih keutamaan Lailatul Qadar. Nah, Bahkan mungkin di penghujung Ramadan ini sudah tidak fokus untuk ibadah. Jadi ada yang mungkin belanja dan lain sebagainya. Nah, seputar iktikaf ini mungkin bisa diterangkan terkait fikih ringkasnya atau serba-serbinya. Silakan. Ustaz. taib. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Tentang iktikaf, sebelum kita membahas tentang iktikaf atau mungkin secara ringkas ya tentang masalah iktikaf, perlu kita ketahui mana iktikaf. Iktikaf secara bahasa artinya ialah menetap pada sesuatu atau menetap pada sebuah tempat. Ya, itu secara bahasa. Secara syar'i itu apa? Yaitu berdiam diri di masjid dengan niat dan juga disertai dengan apa? Tata cara ibadah tertentu. Di iktikaf itu kita berniat di masjid ya. Kemudian disertai dengan niat dan ibadah apa? Dilakukan dengan ibadah-ibadah tertentu ya. Dalil syariatkan iktikaf itu begitu banyak ya. Di antara dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadhana 10 ayyam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Falamma kana al-'aamul ladzi qubida fihi. Namun pada tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwafatkan, i'takafa 20 yauman. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di mana berapa hari? Selama 20 hari. 20 yauman. Maka ini adalah di antara dalil bahwasanya kita disyariatkan melakukan iktikaf di mana? Di masjid, bukan di mall, ya. Keliru. Orang kalau udah 10 terakhir itu malah sibuk kemana? Ke mall. Belanja Ustaz ya. Sebelanja ya. Bukan hanya di mall, dimanapun. Paling kalau sudah cuannya atau tahirnya turun itu semakin mereka meninggalkan masjid. Na'udzubillah. Nah, waktu iktikaf yang paling afdal kapan? Ya kata para ulama, yaitu apa? 10 hari terakhir di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ya. Dalam sebuah hadis kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadhan hatta tawaffahu Allah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf ya dari di 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Jadi iktikaf itu di mana? Di masjid 10 malam apa terakhir. Apa dalilnya di masjid? Dalilnya ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mencampuri atau mohon maaf berjima dengan istri kalian wa antum 'akifuna fil masajid, dan kalian apa? Dalam kondisi beriktikaf di mana? Di masjid. Ini menjadi dalil bahwasanya iktikaf itu di mana? Dilakukan di masjid. Terus ada pertanyaan lagi mungkin. Apakah wanita boleh melakukan iktikaf? Ya. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka para wanita pun juga boleh melakukan iktikaf sebagaimana apa kaum lelaki. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha juga, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf selama setiap Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf. Wa idza shallal ghadata dakhala makanahu, dan apabila sudah masuk selesai salat subuh ya, maksudnya di malam 21 Ramadan, ketika hari ke-21 Ramadan selesai subuh, dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi. Nabi SAW itu memasuki tempat ya yang di mana beliau SAW beriktikaf di dalamnya. Qala fastadzanathu Aisyatu. Kemudian apa? Aisyah radhiyallahu taala anha pun juga meminta izin untuk melakukan apa? Iktikaf. Ini berarti dalil bahwasanya apa?
para wanita pun juga apa? Boleh melakukan i'tikaf, tapi apa? Bagi yang bersuami dia meminta izin kepada siapa? Suaminya. Dan bagi yang masih belum menikah misalkan, maka apa? Dia harus meminta izin kepada siapa? Ayahnya sebagai apa? Walinya, ya. Karena tidak sembarangan perempuan itu, terutama yang sudah beristri, apalagi sudah punya apa? Anak. Ya, jangan sampai nanti dia beriktikaf ternyata apa? Malah melalaikan kewajiban kewajiban terhadap anaknya. Kemudian misalnya kewajiban terhadap suaminya, misalkan mengantarkan makanan suaminya di masjid. Ya, jangan sampai terjadi demikian, ya. Kalau ditanya apakah wanita boleh beriktikaf? Boleh. Tentu dengan apa? Dengan perizinan dari sang suami, atau tentu apa? Dengan perizinan dari sang ayah ketika dia belum menikah. Kemudian selanjutnya, berapa lama waktu iktikaf? Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat ya bahwasanya iktikaf itu tidak ada batasan maksimalnya. Tidak ada batasan maksimalnya. Kapan? Adapun para ulama berselisih mana? Kapan batas atau berapa batasan minimal ketika seseorang beriktikaf? Mereka berselisih pendapat dengan perselisihan yang cukup panjang. Ada yang mengatakan 10 hari full harus, ya ini apa? Beriktikaf. Ada sebagian yang mempersyaratkan juga dengan harus apa? Berpuasa, ya. Maka Allah Ta'ala alam. Kami ambil jalan tengah, mengambil jalan pendapat yang lebih kami yakini, yaitu apa? Boleh beriktikaf meskipun hanya apa? Sesaat di bulan Ramadan, khususnya di mana 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena melihat banyak orang yang tidak selamanya bisa menyisihkan waktunya sebagaimana mungkin para pekerja swasta atau wira swasta, bukan pekerja swasta, para pewira swasta atau orang-orang yang bekerja sebagai wira swasta. Kalau wira swasta bebas, misalnya dia sudah cukup fulusnya, sudah cukup uangnya, kemudian dia dia di Ramadan tutup, kemudian dia 10 hari terakhir full dia di masjid, itu enak, ya. Ada pun orang-orang yang kerja di pegawai negeri misalkan, atau di pemerintahan militer, ada di militer misalkan, ataupun yang masih masuk di bulan di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Maka dia bisa mengambil waktu-waktu, ya, yang dimana dia tuh bisa beriktikaf, misalnya jam istirahat misalkan. Jam istirahat, dia niat untuk beriktikaf di masjid tempat dia bekerja atau sekitar tempat dia bekerja. Baca Quran, dia sholat duhur di sana, terus qobliyah ba'diyah, atau misalnya sampai asar misalnya, baca Quran lagi misalnya kalau diizinkan dan memang diperbolehkan. Maka sesaat pun juga diperbolehkan. Bahkan misalnya malam, setelah tarawih mungkin misalnya dia berdiam diri dulu di masjid, lalu dia baca Quran, berzikir, ya, kemudian melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya, maka juga diperbolehkan. Ya, jadi Allah Ta'ala alam dalam masalah ini, ya, ketika beriktikaf maka boleh dilakukan meskipun hanya sesaat. Kemudian selanjutnya, apa yang membatalkan iktikaf? Yang membatalkan iktikaf yang disebut oleh para ulama, dia ada dua, yaitu apa? Keluar masjid tanpa udzur yang syar'i. Misalnya pulang ke rumah, ya, padahal bisa tinggal telepon istri misalkan, ya, kita mungkin membawa handphone di masjid untuk seperlunya saja, ya, seperlunya saja. Saya katakan seperlunya saja. Misalnya, mohon maaf tadi jatuh celana agak basah, minta tolong dianterin ke masjid celana, nanti kita ketemuan di masjid, seperlunya. Tapi kalau kita pulang keluar, maka batal iktikaf itu. Maka kalau kita mau masuk lagi, maka dengan niat iktikaf lagi yang baru. Kemudian selanjutnya yaitu apa? Berjima dengan apa? Dengan istri. Ya, kata Allah berfirman tadi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian ada pertanyaan lagi, kapan iktikaf itu dimulai? Ya, kapan iktikaf itu dimulai? Dimulai iktikaf itu yaitu ketika pada hari ke-21 setelah sholat subuh, hendaknya dia sudah masuk ke tempat iktikafnya kaum muslimin di masjid. Ada sebagian lagi yang mengatakan tanggal 20-nya, ya. Ada sebagian ulama mengatakan tanggal 20 masuk mulai masuk iktikafnya. Maka Allah Ta'ala alam, saya lebih condong kepada pendapat yaitu pada tanggal 21 Ramadannya, maka kaum muslimin sudah mulai masuk ke masjid untuk melaksanakan iktikaf setelah sholat subuh. Dan di dalam ketika iktikaf, ya, jangan tidur toh. Ya, nggak tahu ya. Sebagian kaum muslimin mudah-mudahan tidak demikian, ya. Ketika iktikaf ya tetap iktikaf, dan juga ketika iktikaf misalnya para wira swasta juga jangan memindahkan bisnisnya ke masjid. Ya, pekerja yakni orang-orang berwirausaha misalnya, apapun wirausahaanya, jangan memindahkan pekerjaannya di masjid. Sudah konsen ibadah, baca Quran sebanyak-banyaknya, kemudian berzikir, ya, kemudian
apalagi sholat duha misalnya, sholat malam, ya, sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyahnya dikerjakan selama i'tikaf itu. Dan kapan keluarnya? Kapan keluarnya i'tikaf? Selesai i'tikaf, yang paling afdal ialah apa? Pada saat hari Id, ya misalnya di hari Id, setelah sholat subuh dia boleh pulang. Pulang. Kembali lagi bersama keluarga, lalu apa? Sholat Id bersama kaum muslimin di mana? Di masjidnya kaum muslimin. Itu yang paling afdal. Namun kalau seandainya karena saya memilih pendapat yaitu boleh meskipun sesaat, maka misalkan ada yang harus mudik 2-3 hari sebelum selesai mau pulang, tafadhol silahkan. Itu hal yang apa? Leluasa di dalam agama Islam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan mewasiatkan misalnya sudah masuk 10 malam terakhir nanti, ya, maka bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf di antara ibadah yang dianjurkan di dalam agama Islam ketika kita berada di bulan Ramadan. Allahu taala alam bissawab. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparannya. Demikian pemirsa sekalian, Masya Allah, semoga tadi bisa semakin menambah kita semangat untuk itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan nanti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan serial Ramadan di episode berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.